Film yang disutradarai oleh Firlan Wana Langgung ini berkisah tentang kehidupan penulis muda Amira Janus. Ia sengaja pergi ke Bali untuk mencari inspirasi hingga bertemu wanita yang akan merubah segala pandangan dalam hidupnya. Bermula dari ketertarikannya membeli villa mewah yang hendak dijual dengan alasan yang bikin penasaran. Amira justru menguak berbagai rahasia kelam yang disamarkan oleh logika ilmu pengetahuan. Bukan sekedar kultur, rahasia itu tak bisa lepas dari nyawa makhluk yang berjiwa di mana eksistensi mereka akan terus ada. Dan berikut ceritanya. Pesona Bali siang itu tak bisa membuat Amira berdiam diri di tepian. Ia merambah air dengan papan seluncurnya, mengarungi kedalaman pikiran, menggali segala ide dan kreasi agar bisa kembali mengoles tinta di kertas putih. Ia tak sepenuhnya mengerti mengapa siang itu terasa sunyi meski deru ombak menerpa gendang telinga. Hingga di penghujung karang yang menggelitik, tiba-tiba mistis yang ia rasakan kini berubah menjadi kenyataan. Amira tertegun merasakan jeratan di kakinya dan film pun dimulai. Setelah ketepian, Amira masih merasakan ada sesuatu yang mengintai dan mengikutinya. Perasaan itu biasa disebut dengan tutuge. Ketika bersendirian, terkadang timbul perasaan tiba-tiba seolah ada entitas lain yang mengikuti. Amira bisa merasakan kehadiran sosok iblis wanita mengenakan gaun lusuh berdiri di samping papan seluncur. Amira bisa melihat sosok hantu wanita dari balik papan seluncur dan menjatuhkan papan itu untuk mengusir hantu yang terus berdiri di dekatnya. Ia juga berbicara pada entitas tak kasat mata agar tidak mengganggunya kali ini. Saat hendak melangkah pergi, seorang pria bernama Ketut Michael menyapanya. Ia mengetahui jika Amira memiliki kemampuan spiritual dan bisa berbicara dengan roh orang mati. Amira menegaskan jika manusia yang telah mati tak akan bisa kembali ke dunia nyata. Begitupun sebaliknya, manusia yang hidup tak bisa pergi ke alam baka. Ketut berkata jika di Bali, orang meninggal harus dilakukan ngabean dengan cara dikremasi. Setelah perkenalan, mereka duduk di warung Ketut sambil berbincang berdua. Ketut menjelaskan bahwa orang yang telah mati biasanya masih membawa perasaan, tujuan, cita-cita, dan juga dendam dalam dirinya sesuai dengan dari pengalaman hidup mereka masing-masing. Amira mempertanyakan maksud dari ritual ngabean yang bertujuan agar roh orang meninggal tidak bergentayangan. Bapak Ketut membenarkan pertanyaan itu. Ngabean adalah upacara untuk mempercepat kembalinya Panca Mahabute atau badan kasar ke asalnya dan menyucikan roh agar Atman cepat berlalu dengan Brahman atau Sang Pencipta. Jika tidak dilakukan upacara ngabean, maka Atman akan berubah menjadi buta cuil yang akan menghantui manusia yang masih hidup. Bapak Ketut melenggang pergi begitu mendapat telepon dari kliennya. Setelah mendengar penjelasan spiritual itu, Amira makin tertarik dan ingin memperpanjang sewa kamar resort keluarga Ketut. Sayangnya, kamar Amira sudah di-booking orang lain untuk 2 hari. Ketut menyarankan Amira untuk menyewa kamar di villa lain tempat ia bekerja dulu. Sesampainya di villa itu, mereka sudah disambut mobil Bumblebee favorit Ibu Laras. Ketut menelpon Laras karena villa itu terlihat sangat sepi. Tulisan tanda dijual terhalang dedaunan hingga tak terlihat dari luar. Melihat rumah mewah itu dari luar, Amira sangat antusias untuk tinggal di sana. Ia mencoba membuka pintu samping, namun akses masuk terkunci rapat. Seketika itu terdengar desi suara manusia tepat di telinga kiri Amira. Gadis itu memilih untuk mendengarkan lagu di earphone-nya agar tidak mendengar gangguan dari entitas alam lain. Ketut masih saja kesulitan untuk menghubungi Laras. Amira masuk melalui pintu belakang dan melihat bayangan wanita berdiri di teras belakang. Ia melepas earphone-nya sembari menyapa sosok wanita itu. Entah mengapa, ayunan yang bertengger di taman terus mengayun meski tak ada yang duduk di atasnya. Amira melihat sosok wanita itu melangkah pergi, menyisakan gaun merah yang terseret langkah kaki. Suara tawa anak kecil menyeruak di sekitar ayunan mengajak Amira untuk bermain bersama. Ternyata sosok hantu anak kecil itulah yang sedari tadi main ayunan. Amira terus melangkah memasuki teras belakang villa dan perasaan tutuge kembali menghantuinya. Hantu anak kecil itu mengikuti dan terus bersembunyi di belakang Amira. Untuk mencairkan suasana, Amira mendengarkan lagu dan menikmati suasana villa yang menenteramkan hati.
Tampaknya lagu ceria bisa dengan mudah merubah suasana mistis menjadi menyenangkan. Tiba-tiba musik yang didengar mulai macet dan mati begitu saja. Amira yang sangat sensitif dengan kehadiran makhluk mati maupun hidup itu menoleh ke arah Ketut. Pria itu menunjuk ke samping Amira yang ternyata Bularas berdiri di sana dengan mata tertutup dan tangan mengepal kencang. Amira terhenyak melihat kondisi Laras di mana mulutnya terus bergumam, tangan digenggam kencang. Bibir yang diketap itu pertanda bahwa manusia tengah dirasuki roh. Ketut tampak ketakutan sampai kencing di celana. Ia berbisik di telinga Amira memperkenalkan Bularas sebagai pemilik villa. Tak berselang lama Laras membuka mata perlahan dan dibawa menuju ke tempat duduknya. Si Ketut berlarian kian kemari saking bingungnya hendak berbuat apa untuk membantu Laras yang sempat kerasukan setan. Wanita itu bangkit dari tempat duduk sembari menatap dengan bola mata yang hampir mencuat. Dari balik jendela, sosok berpakaian merah tampak memperhatikan mereka. Ketut menyapa Bularas dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Amira memberi penjelasan paling mungkin, yaitu Bularas mengalami tidur berjalan karena kurang tidur. Ketut mendengar suara mobil berhenti di depan villa. Ia segera pergi untuk menyapa Cokro, suami Laras. Amira masih terpaku melihat jendela kamar yang memantul bayangan dari sosok astral. Laras berkata jika kamar itu bernama Villa Bikaro yang berbentuk rumah tradisional Sumatera. Laras memperkenalkan diri sembari meminta maaf jika bertingkah aneh saat menyambut tamunya itu. Cokro bergegas menghampiri istrinya dan meminta Laras untuk membawa ponsel saat keluar rumah agar ia lebih mudah mencari keberadaannya. Pak Cokro terlihat khawatir dan mencemaskan Laras hingga terkesan overprotective dengan istrinya sendiri. Ketut memperkenalkan Amira yang hendak cari penginapan karena semua villa sudah penuh. Ia tak menyangka jika villa Bularas ditutup. Karena villa itu tidak dijual, semua kamar dibiarkan dalam kondisi kosong. Laras mempersilahkan Amira untuk memilih kamar mana yang ia sukai untuk ditinggali. Cokro membawa istrinya pergi untuk beristirahat. Amira berterima kasih pada Laras yang mengizinkan tinggal di villa meski sebenarnya tidak disewakan lagi. Ketut mengambilkan kunci begitu Amira memilih kamarnya. Saat malam tiba, Amira membuat makanan untuk Ketut yang sudah membantu mencarikan villa gratis untuknya. Ketut berkata jika Laras tak bisa datang malam itu karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Di waktu yang sama, Cokro menyarankan Laras untuk lebih banyak beristirahat seperti yang disarankan dokter. Laras mengelak dan berkata jika penyakitnya itu semakin hari kian parah. Laras merasa seperti ada yang mengikuti meski sudah rutin mengkonsumsi obat antidepresan. Ia juga lebih sering tidur berjalan hingga merasa jika penyakitnya itu bukan perkara medis. Cokro hanya terdiam, membuat Laras kesal dengannya dan termenung di dalam kamar. Cokro meninggalkan minuman untuk istrinya itu dan melangkah pergi. Seketika, sosok Laras hilang dan penglihatannya terbang menuju ke villa. Selesai makan Indomie, Amira meminta Ketut untuk menemani bertemu dengan Cokro. Amira mencoba meyakinkan Cokro jika penyakit Laras disebabkan oleh makhluk halus yang terus menghantuinya. Sama seperti di film-film lainnya, suami Cokro tidak percaya adanya hal mistik. Ia selalu mengedepankan Laras untuk menemui dokternya secara rutin guna menjalani perawatan psikis dan pengobatan. Cokro menjelaskan jika dalam sebulan terakhir, Laras lemas dan mual yang merupakan tanda sakit secara medis. Cokro berterima kasih atas saran dari Amira dan menjelaskan jika tak ada petugas di villa selain cleaning service yang membersihkan kamar di pagi hari. Sesampainya di kamar, Amira mengaku kesal berbincang dengan Cokro. Ketut mengungkapkan tak semua orang percaya dengan hal mistis. Setelah Ketut pulang, Amira termenung sendirian di kamar hingga mendengar suara dejitan kayu yang mengganggunya. Ternyata itu adalah si Ketut yang berlari minta ditemani keluar dari villa kosong itu. Tengah malamnya Laras terbangun dan berjalan dalam tidur. Cokro yang kelelahan tidur lelap menghiraukan tingkah anak istrinya yang membenturkan kepalanya ke tembok. Cokro sempat menutupi telinganya dengan bantal hingga ia tertegun melihat tingkah aneh istrinya. Cokro membawa Laras kembali ke tempat tidur dan membaringkannya di sana. Suara ketukan di tembok masih terus berlanjut meski Laras sudah berhenti membenturkan kepalanya. Si Indihome Amira berjalan kembali ke kamar setelah mengantarkan Ketut pulang. Saat itu Amira merasakan matanya ditutupi tangan dan mendengar suara tawa Ketut yang menjengkelkan.
Ia melepaskan tangan itu dan berbalik ke belakang, namun sosok yang ia kira Ketut tak ada di sana. Ia berbicara pada entitas lain yang mengganggu jika niat kedatangannya ke sana adalah untuk menginap tanpa ada rencana buruk. Amira meminta agar tidak diganggu selama berada di villa kosong itu. Sosok wanita bergaun merah tampak memandangi Amira yang melangkah pergi lengkap dengan rokok yang menemani. Sesampainya di kamar, Amira masih ketakutan dan mengintip dari jendela untuk memastikan kondisi aman. Ia duduk di atas ranjang dan merebahkan diri di sana. Saat terbangun, Amira mendengar suara nyanyian wanita mengalun lembut dan bergema di telinga. Sosok Laras berada di depannya, melenggok menarikan tarian tradisional lengkap dengan rokok di tangannya. Sosok Amira sangat ketakutan melihat gerakan tubuh lincah dengan mata terbelalak menyergap tubuhnya. Amira terbangun di pagi hari dan suasana villa jauh berbeda dari malam harinya. Gadis rupawan itu membuat kopi dan menyapa petugas kebersihan yang bekerja dengan giat di sana. Seorang pekerja tampak kesulitan membuka pintu di sebuah kamar hingga harus mendorongnya dengan kuat. Amira lari pagi di tepi pantai dan mengunjungi warung Pak Ketut yang sudah rajin membersihkan lantai. Bapak Ketut memberikan air putih untuk Amira yang letih lari pagi. Sembari menunggu Ketut datang dari mengambil air galon, Bapak Ketut berteriak pada anaknya untuk menjaga warung karena ia hendak pergi memenuhi undangan jemputan. Amira bertanya pada Ketut, apakah Laras pernah belajar tari Bali? Ketut menjawab, jika Laras bukan penari dan tidak pernah belajar tari Bali. Amira kembali bertanya, jika mayat yang dikubur tanpa dikremasi, apakah rohnya akan gentayangan? Ketut berteriak pada bapaknya meneruskan pertanyaan dari Amira. Bapak Ketut menjawab, jika mayat ditanam namun tidak dibakar, maka rohnya tidak bisa sampai ke surga. Lama-kelamaan, roh berubah menjadi pengganggu yang menghantui manusia di muka bumi. Amira kembali mendengarkan musik saat Ketut melayani pengunjung. Ketut sempat berbicara namun Amira tak mendengarkan. Ia bergegas pergi meninggalkan warung untuk kembali berolahraga. Di tempat lain, Cokro terlihat panik mencari keberadaan Laras. Ia berjalan kian kemari hingga suasana berubah menjadi semakin mencekam. Sekelebat bayangan melintas di depannya dan tiba-tiba Inggit mengejutkan Cokro yang ketakutan setengah mati. Cokro kebingungan mencari rokok yang hilang dari atas meja. Inggit menjemput tempat rokok pria itu dan berkata agar Cokro menggunakan mata dan otak saat mencari barang. Inggit menasihati kakaknya itu untuk menjawab telepon dari orang tua atau menghubungi mereka di waktu senggang. Gadis itu mengutarakan niat kedatangannya ke Bali adalah untuk mencari kerja. Ia mempertanyakan niat Cokro yang hendak menjual villa keluarga itu. Inggit menawarkan diri untuk menjadi penjaga villa menggantikan Sasmita. Ia tak butuh digaji per bulan, cukup berbagi keuntungan saja. Sembari memasang bunga sedap malam dalam vas untuk Laras, Inggit meminta respon dari Cokro yang sedari tadi termenung menatap dinding. Gadis itu berucap jika ada catatan di kulkas dari Laras untuk Cokro. Ternyata sedari pagi Laras pergi ke pasar dan pamit melalui pesan itu. Cokro mencari sarapan yang ditinggalkan Laras untuknya. Namun ternyata spaghetti itu sudah dihabiskan Inggit yang sudah datang sebelum Cokro bangun. Inggit melangkah pergi meninggalkan kakaknya, namun pria itu mengejar dan bercerita perasaan diikuti yang beberapa hari terakhir melanda. Inggit berkata jika mungkin Cokro hanya paranoid saja. Pria itu pura-pura kejang hingga membuat Inggit ketakutan. Ia kembali normal saat mendapat telepon dari Laras. Kebingungan, Cokro bertanya mengapa Laras menangis terseduh. Mendengar suara tangisan yang semakin meronta-ronta, Inggit meminta Cokro untuk segera menjemput istrinya itu. Cokro meminjam motor adiknya yang kebetulan juga motor sewaan. Inggit bergegas pergi dari rumah kakaknya dan beristirahat di ayunan Villa Bikaro. Di tempat lain, Amira melihat Laras menangis sendirian di dalam mobil Bumblebee. Laras langsung mengusir Amira sembari melotot tajam dan menggaruk sekujur badannya. Ahli supranatural, Amira menjelaskan bahwa tubuh dan mental orang yang kerasukan tak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka akan mulai bertingkah seperti watak jin yang merasuki. Sambil berfoto selfie sendirian di ayunan, Inggit merasakan ada yang mendorong ayunan semakin tinggi menjulang.
Ia mengira itu adalah kakaknya si Cokro, namun ternyata sosok anak kecil berambut panjang menatap tajam ke arahnya. Anak itu menggendong boneka tanpa berbicara sepatah kata pun. Inggit tak pernah tahu jika ada anak kecil tinggal di dalam villa. Saat ia menoleh ke arah anak itu lagi, sosok yang semula berdiri di sana kini menghilang entah kemana. Cokro sudah sampai di tempat Laras membujuknya untuk membuka pintu mobil. Laras terus menangis sembari bertanya mengapa Cokro lama datangnya. Pria itu memindahkan Laras ke bangku sebelah dan meminta Amira untuk membawakan motornya. Mereka kembali ke villa sementara Inggit baru menyadari anak itu adalah hantu. Tangan Inggit ditarik sembari diajak main bersama. Inggit lari ketakutan masuk ke dalam villa hingga tiba-tiba hantu anak kecil itu terus mengganggu Inggit hingga tas tertinggal di tanah. Inggit masuk ke dalam kamar merah dan menghalau pintu menggunakan tumpukan buku. Setelah dirasa aman, ia duduk bersandarkan di tempat tidur hingga tiba-tiba pintu kamarnya membuka perlahan menggeser tumpukan buku ringan di depannya. Inggit bersembunyi di bawah ranjang sembari menutup mulutnya yang berisik. Anak kecil itu bermain riang gembira menginjak-injak ranjang empuk tepat di atas kepala Inggit. Gadis itu hanya bisa menangis sambil berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Ia berjanji akan hidup damai jika Tuhan mau menyelamatkan dirinya dari iblis anak kecil itu. Sesaat setelah suara cekikikan hantu menghilang, boneka di depan Inggit bergerak dengan sendirinya dan hantu anak kecil itu duduk di sebelah Inggit kembali mengajaknya bermain bersama. Sontak Inggit berlari keluar villa hingga berpapasan dengan Amira. Ia menutupi rasa takutnya dan berkata jika hendak pergi senam. Amira teringat perkataan Cokro minta tolong padanya untuk mengembalikan kunci motor pada Inggit, si gadis dungu. Amira langsung memberikan kunci motor itu pada gadis di depannya dan saling berkenalan. Inggit melangkah menemui Laras yang memuji keharuman bunga sedap malam. Ia memberikan uang kembalian pada Laras yang pagi tadi memintanya beli bunga sedap malam itu. Laras berkata jika ia tak ingat melakukan hal itu tadi pagi. Ia meminta Inggit untuk menemaninya ke pasar berbelanja kebutuhan dapur. Inggit berkata jika Laras baru saja berbelanja di pasar dan tas belanjaannya lengkap tergeletak di atas meja. Laras tampak kebingungan dan tak ingat kejadian apa saja yang dilakukannya. Cokro memberi tanda agar Inggit berhenti berbicara, namun gadis itu terus-menerus menceritakan kejadian pagi tadi dan berkata jika Laras menelpon Cokro sambil menangis histeris. Laras terlihat linglung dan melangkah pergi ke kamarnya. Cokro mencoba memberi penjelasan pada Inggit terkait penyakit yang diderita Laras saat itu. Dokter pun tak tahu apa yang terjadi, namun Laras sering kehilangan ingatan pendek tanpa sebab yang jelas. Dokter sampai memberi diagnosa jika Laras menderita Alzheimer di usia muda. Penyakit yang mengarah ke gangguan otak itu merusak memori dan melumpuhkan kemampuan berpikir manusia. Inggit membaca penjelasan dari internet yang mengatakan bahwa Alzheimer bisa menyebabkan halusinasi dan delusi terhadap pasiennya. Hal itu membuat Inggit teringat dengan kejadian hantu anak kecil yang menerornya siang tadi. Ia memperingatkan Cokro jika villa keluarga mereka itu dihantui oleh anak kecil. Cokro semakin geram dan berkata jika hantu hanya manipulasi pikiran yang disebabkan oleh jin. Cokro meminta Inggit untuk menginap di rumahnya 1 malam saja menemani Laras yang sedang sakit. Sayangnya Inggit tak bisa membantu karena malam itu ia sudah punya janji dengan orang lain. Gadis itu melangkah pergi meninggalkan villa berhantu. Cokro menghampiri Laras dan membujuknya untuk pergi ke dokter esok hari. Laras menolak karena ia merasa semua pengobatan itu tak memberi efek pada dirinya. Melihat Cokro menggenggam foto anak USG mereka, Laras langsung menghampirinya. Ia meminta Cokro untuk sama-sama melupakan jabang bayi mereka yang telah gugur di usia 4 bulan kehamilan Laras. Mereka harus segera melanjutkan hidup dan menjual villa untuk melunasi semua hutang. Di tengah amarah yang memuncak, tiba-tiba Laras menghampiri Cokro mengusap rambutnya dengan lembut. Ia bergumam jika Cokro memanglah lelaki jahanam. Sosok Laras yang di perutnya menghilang begitu saja. Cokro ketakutan sendiri. Amira masih memikirkan pemilik villa yang gelagatnya semakin hari tampak semakin mencurigakan. Cokro sangat membatasi gerak-gerik istrinya hingga terkesan terlalu mengekang.
Sebuah gelas tiba-tiba saja muncul di pangkuannya dan terjatuh ke lantai. Saat Amira hendak mengambil wadah itu, tiba-tiba ia merasakan hawa mistis yang sangat kuat mencuat dari dalam kamar. Sosok hantu wanita bergaun merah muncul di belakang hingga pagi kembali menjelang. Saat itu, Laras memanggil mantan pegawainya Sasmita yang menangis sendiri di dalam kamar. Sosok wanita bergaun merah dengan rokok di tangan berdiri termenung membelakangi Laras. Cokro mengejutkan Laras yang langsung berkata bahwa itu adalah Sasmita. Cokro mencoba menyadarkan Laras dan memaksa istrinya sendiri mengalihkan perhatiannya dari sosok yang bernama Sasmita. Tangan Laras sampai gemetaran melihat tingkah Cokro yang kasar pada dirinya. Ia berkata jika dirinya boleh saja didiagnosa suatu penyakit, namun Laras tidaklah gila. Wanita itu melenggang pergi sementara Cokro memberanikan diri masuk ke dalam villa. Seketika itu, lampu mulai bergejolak, diiringi derap langkah Cokro berlari menyelamatkan diri. Pria itu segera minum air sambil merokok. Laras duduk di kursi sudut bertanya apa yang baru saja terjadi. Cokro menutupi hal itu hingga membuat Laras semakin penasaran. Cokro justru membentak dan berkata jika istrinya itu menuduh Cokro berhalusinasi seperti dirinya. Ia menyuruh Laras untuk segera minum obat agar tak kelewatan jadi gila. Di tempat lain, Amira mencari di internet ciri-ciri orang kerasukan. Dari penjelasan yang ia baca, orang kerasukan akan merasa sakit namun tak diketahui penyakitnya apa. Selain itu, mereka juga terkena gangguan kecemasan hingga paranoia parah sampai insomnia. Laras menangis teringat kenangannya bersama Sasmita. Ia tampak kebingungan membedakan mana apel dan tomat. Ia juga bingung harus melakukan apa hingga mengacak-acak dapur tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya merasa semakin gatal hingga menyerah pada diri sendiri. Amira melihat sosok bergaun merah yang berjalan di sekitar kolam renang hingga Ketut datang memanggil Laras dan Cokro. Tak ada yang menyahut panggilannya. Ketut dikejutkan dengan kondisi rumah yang serba acak-acakan. Seketika itu terdengar suara anak kecil yang menirukan kalimat dari mulut Ketut. Ia meninggalkan makanan di atas meja hingga tiba-tiba Inggit muncul mengejutkan Ketut. Pria itu hampir menangis ketakutan, ditambah lagi ingat cerita Inggit saat dikejar hantu anak kecil di villa itu. Ketut pun bertanya apakah hantu anak kecil itu bawa boneka dan pakai baju adat Bali yang disebut kamen. Inggit membetulkan semua ciri yang disebut Ketut. Ia sampai heran bagaimana Ketut bisa tahu kenampakan sosok hantu anak kecil itu. Tangan Inggit ditarik oleh sesuatu yang ternyata hantu itu kembali muncul untuk mengajak mereka main bersama. Di waktu yang sama, Amira masuk ke dalam kamar Sasmita dan bertemu dengan hantu bergaun merah itu. Saat Amira mendekatinya, sosok itu menghilang dan hanya meninggalkan kepulan asap rokok di udara. Laras teringat dengan cerita Ketut yang membeberkan sosok Sasmita, penari Bali yang juga merupakan adik sedarah Laras. Amira memalingkan muka dan melihat sosok hantu Sasmita berlenggak-lenggok dengan gerakan mengejutkan. Berulang kali sosok itu mengatakan hendak memberi jawaban. Ia meminta Amira untuk mendengarkan kata hatinya sendiri. Saat Amira hendak pergi, ia mendengar suara kayu berdejit dan berjalan menghampiri sumber suara itu. Di dalam ruangan sempit, Laras membenturkan kepalanya tiada henti. Cokro masuk ke dalam rumah menemukan Inggit dan Ketut berteriak seperti orang gila. Mereka berdua meyakinkan Cokro jika hantu baru saja muncul. Tak berselang lama, Laras datang bersama Amira. Ketut langsung memberikan makanan untuk Laras, namun Laras keheranan melihat dapur yang berantakan karena ulahnya sendiri. Ia seperti hilang ingatan dan kepalanya terasa semakin pusing. Melihat Amira di depan pintu, Inggit bertanya pada Ketut siapa gadis itu. Ketut berkata jika itu Amira Janus, penulis novel misteri. Inggit mengeluarkan buku dari tasnya yang kebetulan ditulis oleh Amira. Mereka langsung akrab dan duduk bersama untuk ngobrol santai tentang hal supranatural. Amira berkata waktu senja adalah waktu di mana hantu beraktivitas di antara peralihan siang dan malam. Kerasukan paling sering terjadi di waktu senja. Proses kerasukan bisa melanda dari 5 detik hingga berbulan-bulan. Hantu tidak bisa menyerang manusia yang memiliki keimanan 10% lebih kuat dari hantu tersebut. Suara Laras terdengar batu parah di dalam kamarnya. Inggit langsung beranjak memeriksa kondisi kakaknya yang kian parah. Laras menangis sembari berteriak jika ia memuntahkan darah, sementara yang dilihat hanya air liur biasa.
Amira teringat kata-kata Sasmita yang menuntunnya untuk melihat dengan kata hati. Amira bisa melihat darah di tangan Laras dan langsung membersihkannya dengan kain lap. Ia meminta Ketut dan Inggit untuk ikut membersihkan meski dua temannya itu tak melihat apapun juga. Cokro keburu datang dan mengusir mereka. Di bawah ranjang, Amira melihat sosok mengerikan sebelum pintu kamar tertutup rapat. Paginya, Inggit menebarkan garam di sekitar villa sambil permisi. Amira datang menghampiri Inggit yang memasang cicir di depan pintu villa. Inggit berkata benda itu bisa menghalau iblis yang hendak mengganggu warga villa milik kakaknya. Dokter yang memeriksa Laras menjelaskan jika mereka belum menemukan penyakit yang diderita Laras. Dari hasil pemeriksaan darah, semua hasilnya negatif. Bahkan sang dokter menuturkan bahwa Laras dinyatakan sehat secara medis. Laras juga tidak menunjukkan ada gejala Alzheimer. Ketut membawa bapaknya mengunjungi villa Bu Laras. Bapak Ketut bercerita jika villa Kamar Merah itu dulunya ditempati oleh Sasmita, adik Laras, namun dari ibu yang berbeda. Setelah mereka berdua yatim piatu, Laras membangun villa di tanahnya dengan uang harta warisan keluarga. Sebelum dijadikan villa, bangunan itu tadinya dihuni oleh kawan Bapak Ketut yang baru saja kehilangan anak satu-satunya. Untuk menghapus kesedihan mereka, kawan Bapak Ketut pindah ke Lombok meninggalkan semua memori tentang Ening, anak gadis mereka yang telah mati. Bapak Ketut melanjutkan jika Ening memang senang bermain ayunan sendirian karena tak punya teman yang seumuran. Jasad Ening sudah dikremasi dan mereka kini hanya bisa melihat ruhnya saja yang dalam Islam biasa disebut sebagai jin korin. Di Bali, manusia menghormati kewujudan roh sama seperti memperlakukan manusia. Roh sendiri ada yang jahat, ada pula yang baik. Manusia yang jahat akan bersekutu dengan jin jahat yang menyembah iblis. Mereka bisa memindahkan jin itu ke tempat lain tanpa harus membunuh mereka. Ketut tampak ketakutan melihat sosok anak kecil dan bertanya pada bapaknya apakah gadis kecil itu yang bernama Ening. Bapak Ketut justru tertawa dan berkata jika anak itu bukan hantu melainkan anak perempuan Pak Komang. Gadis kecil itu mengidap kelainan namun ia manusia tulen. Amira pergi menyusuri jalan setapak hingga sampai di villa lain yang terbengkelai. Ia bertanya pada Inggit bagaimana Sasmita bisa meninggal. Inggit menceritakan jika saat itu Sasmita ditemukan tak bernyawa di kamarnya di Villa Bikaro. Amira mengaku pernah melihat Sasmita dan Laras diikuti oleh jin yang menyerupai Sasmita. Inggit yang ketakutan mengajak Amira pergi, namun penulis novel itu masih sibuk melamun di depan kamar Sasmita. Seketika itu, Ya udah. Amira menceritakan apa yang ia lihat pada Laras dan berkata jika ia jarang melihat Laras sembayang. Laras mengaku sudah jarang sembayang lagi semenjak Sasmita meninggal. Amira menegaskan jika jin lebih mudah memasuki tubuh manusia yang jarang sembayang. Laras menegaskan jika mayat Sasmita belum dingaben karena ia sendiri yang menundanya. Ia memilih untuk mengubur jasad Sasmita hingga ia tahu apa penyebab kematian adiknya itu. Ia berbisik jika villa itu tidak seharusnya dijual. Inggit langsung bangun dan berkata setuju. Ia mengajukan diri untuk mengganti pekerjaan Sasmita menjaga villa dan akan menjadikan villa itu terkenal di dunia maya. Laras mengaku sangat kehilangan Sasmita dan terus merindukannya. Villa itu adalah impian Sasmita yang berhasil mewujudkannya. Tubuh Laras tiba-tiba terasa sangat gatal dan tingkahnya berubah menjadi watak yang berbeda. Laras mengatakan hal yang tak masuk akal hingga ingin pergi ke dokter malam itu juga. Cokro menghampiri Laras dan membawanya pergi serta memanggil Inggit untuk membantunya. Sesajen tampak mengepul di depan pintu kamar. Laras tidur di atas ranjang dengan penuh rasa gelisah. Inggit memperingatkan Cokro jika Laras memang kerasukan setan. Ia menyalahkan Cokro sebagai penyebab timbulnya dendam hingga Laras yang dijadikan korban. Cokro sangat marah mendengar hal itu dan berkata jika Amira adalah penumpang yang tak tahu diri. Amira berteriak bahwa kejadian yang pernah ada di Bikaro akan tetap kekal di sana selamanya. Sembari melangkah pergi, Amira berkata bahwa Cokro merupakan saksi kunci dari kejadian malam itu. Laras masih gelisah di atas ranjang sampai tubuhnya kejang dan gemetaran. Raut wajahnya berubah menghitam dengan mata merah padam. Amira menangis saat berkemas untuk segera pergi dari villa itu. Pagi harinya Cokro masuk ke villa Bikaro untuk mengingat apa yang dikatakan Amira jika ia adalah saksinya. Cokro mendengar sesuatu dari lantai atas dan menaiki tangga.
Ia melihat wanita yang menari dengan gemulai yang ternyata itu adalah Sasmita. Wanita itu berkata jika tempat itu adalah lokasi favorit mereka berdua. Ia menyibak Kera dan menunjukkan kalung di dadanya yang merupakan pemberian Cokro untuknya. Sasmita berkata bahwa kalung itu adalah bukti cinta Cokro kepada dirinya. Cokro yang ketakutan atas rasa bersalahnya sendiri perlahan turun ke bawah hingga tiba-tiba Sasmita menuturkan jika ia mati disebabkan oleh orang seperti Cokro. Pria itu terus mengelak dan berkata jika dirinya tak sengaja. Sasmita semakin murka dan menghempaskan tubuh pria itu ke lantai. Hantu itu mencekik leher Cokro dan membawanya pergi ke ranjang laras. Ternyata seperti sumpah Sasmita bahwa Laras dan Cokro akan membusuk bersamanya. Amira terus melamun seharian di villa Ketut yang sudah kosong. Ia tak menyangka bisa menemui pengalaman mengerikan saat menginap di villa Bu Laras. Di tempat lain, Laras berdiri di tepi kolam renang dengan sesajen menyala di depan rumah. Laras mendesak Cokro untuk mengatakan apa yang telah terjadi pada Sasmita. Tubuh Laras kejang-kejang dan langsung minta makan. Ia menghabiskan makanan dengan sangat lahap seperti orang kerasukan. Tak berselang lama, Laras kembali sadar menjadi dirinya lagi dan menghentikan makan. Ia menangis bertanya pada suaminya apa yang tengah terjadi. Di pundak dan tangan Laras muncul luka bernanah yang berbau tak sedap. Cokro sampai tak tahan mencium baunya dan segera menelpon dokter. Melihat suaminya menangis, Laras berkata jika dokter bukan solusi. Ia mengaku lelah dengan semua hal buruk yang menimpanya itu. Laras menunjukkan luka bernanah di tangannya dan merobek jaringan lembut di permukaan daging. Ia bertanya-tanya mengapa luka itu sangat mudah dikelupas sementara ia sendiri tak bisa merasakan sakitnya. Inggit menelpon Cokro untuk memastikan keadaan. Dengan suara terbata-bata, Cokro meminta Inggit untuk datang ke rumahnya. Saat senja tiba, Amira mendapat telepon dari Inggit untuk mengobati Laras. Amira menolak membantu karena ia sudah pesan tiket untuk pulang ke Jakarta malam itu juga. Ketut berbicara sinis mempertanyakan apa bagusnya punya indera keenam jika ia tak mau membantu orang yang membutuhkan. Cokro masuk ke dalam kamar mandi untuk mencari Laras, namun pintu terkunci dengan sendirinya. Dari dalam kamar mandi itu ia melihat sosok Sasmita yang siap membunuh Laras. Inggit kembali menelpon Amira dan memohon agar segera datang membantu Laras. Amira mendengar suara Ketut yang melarangnya ikut campur karena semua itu adalah urusannya dengan Laras. Padahal pria itu sama sekali tak berbicara. Amira tahu apa yang berlaku dan langsung kembali ke kamarnya sembari menunggu Bapak Ketut pulang. Amira berkata ada tamu yang sudah menunggu di kamarnya. Ternyata tamu itu adalah hantu Sasmita yang mengancam akan membunuh Amira jika ia tetap nekat ikut campur. Amira menegaskan jika dirinya hanya ingin membantu Laras. Tiba-tiba Sasmita juga berkata jika dirinya pun ingin membantu Laras. Ketut berlari menghampiri Amira dan berteriak jika semua ini berasal karena Tutuge. Ketut menerangkan Tutuge dalam artian diikuti jin jahil yang mau diperintah agar mendapat imbalan. Bapak Ketut meyakini jika Laras tidak mudah dirasuki jin karena hatinya bersih dan jiwanya damai. Sangat sukar bagi jin untuk merasuki orang seperti Laras. Butuh waktu bertahun-tahun untuk jin bisa merasuki Laras. Salah satu cara untuk membuat Laras jatuh sakit dan tak bahagia adalah dengan kegugurannya. Amira berlari menemui Laras sementara Cokro masih dihantui Sasmita. Pintu kamar mandi itu terbuka perlahan di mana Cokro melangkah pergi menuju ke kabinet dapurnya. Tiba-tiba Inggit muncul dari bawah sembari menuju ke tengah memanggil Laras. Ternyata istri Cokro itu tengah menyantap perut ikan hidup-hidup. Saat tersadar, Laras memutahkan isi mulutnya dan merengek minta tolong. Inggit langsung memeluk Laras dan menenangkan hatinya. Seketika itu, Laras kembali mengamuk dan menyerang Inggit. Cokro membawa Inggit pergi menjauhi Laras. Tak berselang lama, Amira sampai di rumah itu dan melihat kondisi dapur yang berantakan. Cokro dan Inggit menghampirinya sembari menceritakan apa yang terjadi pada Laras. Seketika itu Laras muncul dalam wujud Sasmita dan mengancam Amira untuk tidak ikut campur. Amira diserang secara bertubi-tubi hingga tubuhnya terangkat naik dan kesulitan bernafas. Laras kembali tersadar dan menangis ketakutan. Ternyata Bapak Ketut datang meruntuhkan kebengisan Sasmita hanya karena kalah kekuatan.
Bapak Ketut berteriak jika jasad itu kini bukan lagi milik Laras melainkan sudah dikuasai Sasmita. Bapak Ketut meminta Amira dan yang lain untuk pergi karena masalah itu bukan hal sepele. Ia tak mau ada korban jiwa saat mengusir iblis berbahaya dari dalam tubuh Laras. Meski sebenarnya takut, si Ketut dengan setia mendampingi ayahnya menuntaskan permasalahan pelik yang menimpa tetangga pemilik villa itu. Bapak Ketut memanggil Sasmita hingga wanita itu merintih sedih dengan tangisan yang sangat mengiris hati. Sasmita menari dalam keheningan namun hatinya penuh dengan alunan gamelan Bali. Sasmita kembali mengutarakan isi hatinya untuk tidak diganggu-gugat antara urusannya dengan Laras. Bapak Ketut memperingatkan jika ia tidak mau menyakiti siapapun dan meminta semua masalah diselesaikan dengan cara yang baik. Sasmita semakin murka dan berkata jika ia ingin Laras ikut mati seperti dirinya dulu. Bapak Ketut memperingatkan Sasmita jika Laras adalah kakaknya sendiri yang ia sayangi dan terus dijaga selama ini. Ia mempertanyakan mengapa kini Sasmita justru ingin menyakitinya. Sasmita berlaru dan pergi meninggalkan Laras di mana wanita itu terus memanggil nama adiknya. Laras berteriak histeris dan larut dalam kesedihan. Sasmita kembali menguasai tubuh Laras dan merubah wajahnya menjadi hitam legam. Bapak Ketut memercikkan air suci ke tubuh Laras dan membuat Sasmita berteriak kesakitan. Hantu itu meringkuk tak berdaya sementara lonceng terus digaungkan tangan Bapak Ketut. Ia menjelaskan mata Sarya atau iri hati adalah kotoran paling gelap yang bisa mengambil alih pikiran manusia. Hidup dalam kesedihan akan menjadikan hati gelap hingga membawanya pada kematian yang penuh dendam. Sasmita mengakui semua dosa dan berkata jika ia memiliki hubungan spesial dengan Cokro. Ia sengaja membuat Laras sakit dengan membunuh jabang bayi di dalam perut kakaknya itu. Ia berniat untuk membuat Laras mati dengan cara tersiksa seperti dirinya dulu. Bapak Ketut berjanji akan menyempurnakan kematian Sasmita dan mendoakan rohnya agar cepat berlari ke surga. Seketika itu Laras terbangun dengan tenang dan dilepaskan dari belenggu iblis oleh Bapak Ketut. Di saat itu juga Laras melihat Sasmita duduk di depan muka, menyatukan kepala seperti dulu kala. Cahaya tenang menuntun jiwa Sasmita menuju ke alamnya. Laras menangis di pelukan Inggit sementara Cokro teringat atas dosa-dosanya yang telah lalu. Tanpa sepengetahuan Laras, ia selalu bercumbu mesra dengan Sasmita di Villa Bikaro. Sasmita menggunakan ilmu sihir untuk membuat Laras keguguran. Tak berselang lama, Sasmita pun mengakui kehamilannya pada Cokro. Untuk menyelesaikan dilema yang ada di dalam hatinya, Cokro meracuni Sasmita hingga ibu dan bayi itu mati seketika. Polisi menangkap Cokro setelah pengakuannya atas kejahatan yang ia lakukan di masa lalu. Jasad Sasmita digali kembali untuk disempurnakan dalam upacara tradisi ngaben. Villa Laras kini ramai pengunjung setelah dikelola baik oleh Inggit. Laras tampak ceria membaca buku karangan Amira Janus yang berjudul Tutuge. Abu Sasmita dihanyutkan ke air laut dan film pun berakhir. Secara agama dan kepercayaan umat Hindu di Bali, mereka yang telah meninggal abunya dilarung ke air laut sebab kehidupan akan kembali ke asal yaitu menjadi air. Tradisi membuang abu jenazah ke perairan melambangkan pemutusan total atma terhadap ikatan duniawi setelah disucikan melalui api. Air adalah simbol pemurnian suci, sadana selalu berkaitan dengan unsur air. Seperti halnya Hindu Bali yang disebut dengan agama Tirta karena tidak lepas dengan unsur air yang melambangkan kesucian. Untuk mendapatkan nilai keaslian, kru dan pemain melibatkan tokoh adat setempat sebagai penasihat guna menjaga akurasi dari budaya daerah yang diangkat. Di samping panduan akurat budaya dan pendalaman karakter, film ini juga didampingi oleh skenario apik yang memberikan kesan nyata dan natural sehingga penonton dapat ikut terbawa dalam ketegangan di tiap alur cerita. Tak heran jika film ini berhasil menorehkan prestasi menyabet 7 penghargaan membanggakan di mancanegara. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.